Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Elinawati Binta Mega Pertiwi dari kelas 11 G2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran ilmu kalam, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Mengenai aliran-aliran utama dalam ilmu kalam, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mencakup sejarah alirannya dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, aliran Mu'tazilah dalam ilmu kalam. Sejarah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul pada abad ke-8 Masehi atau sekitar abad ke-2 Hijriah di dunia Islam. Aliran ini berkembang di Basrah, Irak, dan menjadi salah satu aliran kalam yang paling penting pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Nama Mu'tazilah berasal dari kata Arab, yaitu i'tazila yang berarti meninggalkan atau mengasingkan diri, yang merujuk pada sikap kelompok yang memisahkan diri pada kelompok-kelompok lain dalam perdebatan teologi pada masa itu. Mu'tazilah dikenal dengan penekanan pada rasio atau akal sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran agama, serta konsep-konsep Tuhan, alam, dan manusia. Mereka berpendapat bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk menentukan yang baik dan yang buruk, dan bisa digunakan untuk memahami hukum-hukum Tuhan. Mu'tazilah memiliki 5 pokok ajaran yang dikenal dengan sebutan usul al-khamsah. 5 pokok ajaran tersebut yaitu: yang pertama, tauhid, menekankan pada kesatuan Tuhan, yaitu tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Yang kedua adalah keadilan Tuhan. Tuhan selalu bertindak dengan adil dan tidak mungkin bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, manzilah baina manzilatain. Posisi antara dua posisi ekstrim yang antara iman dan kekufuran, seperti status orang yang berdosa besar. Yang keempat ada al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman Tuhan tentang surga dan neraka yang terkait dengan amal perbuatan manusia. Berikut adalah tokoh-tokoh terkenal dalam aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil ibnu Atta. Yang kedua, Amr bin ibnu Ubaid. Yang ketiga, Al-Jahiz. Yang keempat ada Ibrahim al-Lazam. Mu'tazilah memiliki pengaruh besar pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun sekitar tahun 813 sampai 833 Masehi yang mendukung mereka. Namun, aliran ini mulai mengalami kemunduran setelah Al-Mutawakkil tahun 847 sampai 861 Masehi naik ke tampuk kekuasaan dan mulai menekan paham-paham rasionalis termasuk Mu'tazilah dan mendukung aliran yang lebih tradisionalis seperti Asy'ariyah. Yang kedua adalah aliran Asy'ariyah dalam ilmu kalam. Sejarah aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari, orang teolog besar yang awalnya tergabung dengan aliran Mu'tazilah, tetapi kemudian berpindah haluan dan mendirikan aliran baru yang dikenal dengan sebagai Asy'ariyah. Pindahan al-Asy'ariyah dari Mu'tazilah ke Asy'ariyah terjadi setelah ia mengalami krisis intelektual dan merasa tidak puas dengan penggunaan akal murni dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan. Al-Asy'ari kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih moderat yang menghubungkan wahyu dan akal. Aliran Asy'ariyah lebih mengutamakan doktrin-doktrin agama yang bersumber dari nas atau teks wahyu, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan akal. Mereka berpendapat bahwa akal dapat digunakan untuk memahami dan membuktikan eksistensi Tuhan, tetapi tidak bisa sepenuhnya menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang hanya dapat diketahui melalui wahyu. Asy'ariyah mengembangkan konsep tasfiyah atau permurnian akhlak, yaitu kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Yang pertama ada tauhid, itu satu, dan sifat-sifatnya tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Yang kedua, iradah Tuhan. Semua yang terjadi di dunia adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Yang ketiga, sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan menekankan bahwa sifat-sifat Tuhan seperti ilmu, hidup, dan kuasa ada padanya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan sifat makhluk.
Menurut Asy'ariyah, manusia memiliki ikhtiar atau kebebasan dalam memilih, namun segala perbuatan manusia tetap dalam kekuasaan Tuhan. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Tuhan yang tidak dapat diciptakan atau dilahirkan dari manusia. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran Asy'ariyah. Pertama, ada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Pendiri aliran ini yang terkenal karena peralihannya dari Mu'tazilah dan kontribusinya dalam mengembangkan teologi Islam dengan pendekatan modern. Yang kedua, Al-Baqilaini, seorang teolog dan filsuf yang memperkuat dan memperluas ajaran-ajaran Al-Asy'ari serta dalam masalah akidah dengan mendalam. Yang ketiga, ada Al-Ghazali, orang ulama besar yang berperan sangat penting dalam mendalamkan pemahaman Asy'ariyah melalui karya-karyanya, terutama dalam Tahafut al-Falasifah atau kekeliruan para filsuf yang mengkritik filosofi rasionalis. Yang keempat, Ibnu Furaq, seorang teolog Asy'ari yang banyak menulis tentang perbedaan antara ajaran Asy'ariyah dengan aliran-aliran lain, khususnya Mu'tazilah dan penyebaran. Aliran Asy'ariyah menjadi dominan di kalangan ahli teolog Sunni, terutama masa Al-Ghazali. Mereka sangat berpengaruh dalam pengembangan pemikiran teologi Islam, terutama dalam dunia Sunni, dan menjalin pandangan utama dalam mazhab-mazhab Sunni seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Kesimpulannya, dari dua aliran ilmu kalam yang saya jelaskan dalam video ini, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah dua aliran penting dalam ilmu yang memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap rasio dan wahyu. Mu'tazilah lebih menekankan rasio dan kebebasan manusia, sementara Asy'ariyah mengutamakan wahyu dan mendekati akal secara lebih hati-hati. Kedua aliran ini memiliki kontribusi besar dalam pembentukan teologi Islam dengan tokoh-tokoh penting yang memperkaya khasanah pemikiran Islam hingga saat ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.